Salam saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Yang saya masih kasih padan dengan barang siapa yang menonton video ini, supaya kita pahami bersama tentang kebenaran firman daripada Allah, akan kita pelajari bersama saudara-saudara itu dengan saya. Sebab itu di saat kita datang kepada Tuhan, tetap percaya dengan nama Roh Kudus, bimbingan keajaiban, keilahian, kasih karunia dari tempat yang maha tinggi oleh Yesus Kristus. Dimana pada malam ini kita belajar bersama karena firman Tuhan, supaya kita ada bimbingan tangan daripada Allah selalu mengenai dalam kehidupan antara sifat dunia dan sifat kebenaran oleh hikmat dari Allah sendiri, bukan hikmat dunia berbicara. Salah satu keibadahan dan belajar firman Tuhan penting kita waspadai, ada hikmat dunia, ada hikmat dari Allah sendiri. Hikmat dari Allah sendiri di mana iman kita semakin tumbuh, semakin mengerti arahan Tuhan terhadap kehidupan kita sendiri saat kita belajar dalam firman kebenaran Allah maupun dalam keibadahan persekutuan dimanapun berada. Ini pada khususnya umat Kristen dan Nasrani yang percaya kepada Yesus Kristus dimanapun saudara-saudaraku berada. Khotbah firman Tuhan saya buat selalu channel YouTube saya tidak memandang gereja, memandang orang yang percaya kepada Yesus seperti ada kebersamaan saat ini dan barang siapapun yang menonton video ini. Kenapa saudara-saudaraku? Bahwa baik suci daripada Allah adalah jemaat Tuhan, domba Allah. Itu baik suci, bukan gereja. Gereja itu hanya perkemahan bersama. Maka firman Tuhan berkata, hai umat-umatku, sadarkah engkau bahwa tubuhmu adalah baik suciku daripada Allah dan akan menjadi milik daripada Roh Kudus, kata Tuhan. Yang dikatakan baik suci itu bukan gereja, saudara-saudariku. Yang dikatakan baik suci daripada Allah jemaatnya sendiri dan yang percaya kepada Dia, gitu penting terutama. Maka selalu dalam belajar kepada Tuhan tetaplah bernaung dan percaya dengan naungan Roh Kudus yang menuntun dan membimbing kita. Di mana ada tertulis dalam firman Tuhan, supaya langsung kita kerana firman 1 Timotius 6 ayat 20. 1 Timotius pasal ke-6 ayat 20. Berikutnya ialah mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Kenapa firman ini selalu mengingatkan kita semua? Pengertiannya ialah berikut perkataan firman ini bukan hanya kepada sidang jemaat domba baik suci daripada Tuhan, terutama semua bagi pelayan hamba daripada Allah, pemberita Injil, pemimpin-pemimpin gereja. Itu terutama bahwa firman Tuhan ini memberitakan kepada kita supaya kita memahami rencana daripada Allah, supaya tidak terjadi dalam persekutuan bersama, ibadah bersama di tempat organisasi kegerejaan kita masing-masing. Kalau kita melihat dari media sosial sekarang, banyak bermasalah gereja. Hamba dan pelayan Tuhan bisa gaduh sama jemaat. Sama-sama pelayan Tuhan bisa berselisih paham. Inilah karena hikmat dunia selalu kita pakai dalam keibadahan datang kepada Tuhan. Karena kita tidak percaya dengan nama Roh Kudus. Maka dikatakan dalam firman Tuhan ini kita diingatkan semua tanpa terkecuali. Maksud tujuan daripada rara firman di dalam persekutuan keibadahan kebersama supaya yang timbul keributan dan kericuan. Supaya hati-hati hikmat dunia di saat menyembah Tuhan. Apakah itu hikmat dari Allah sendiri atau hikmat dunia berbicara dalam keibadahan atau dalam persekutuan. Maka kita ingat bersama dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Allah membimbing dalam keibadahan itu.
Itu yang dikatakan hikmat daripada Allah. Sebab itu firman Tuhan berkata, "Janganlah hendak kau pandai dengan kepintaranmu, berdoalah kau kepada aku," kata Allah. "Mintalah roh hikmat, pengertian, pengajaran dari aku," kata Tuhan. Apalagi menjelang akhir zaman ini. Maka firman Tuhan berkata, "Kuatkanlah imanmu yang suci, berdoa engkau dengan naungan kudus menjelang akhir zaman," katanya. Karena kuasa kegelapan sekarang semakin tinggi. Setiap hikmat dunia berbicara dalam keimanan datang kepada Tuhan itu merupakan salah satu dosa besar di hadapan daripada Allah, karena kita tidak memahami. Sementara Tuhan Allah Yesus Kristus sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya seluruh umat yang percaya kepada Dia. Firman ini pada khususnya umat Kristen Nasrani dan percaya kepada Yesus siapapun orangnya. Itu saudara-saudariku. Saya selalu buat kepada firman Tuhan di media sosial. Saya bukan memandang gereja. Karena Tuhan bagi umat-umat percaya kepada Dia, bukan Tuhan itu bukan memandang gereja. Tidak. Gereja itu organisasi. Gereja itu persekutuan, perkemahan bersama datang kepada Tuhan. Namun umat-umat Tuhan baik suci daripada Allah, Allah jemaat sendiri yang percaya kepada Yesus Kristus. Penting kita pahami. Mari datang menyembah Tuhan dengan Roh Kudus yang penuh percaya. Berdoa kita pahami, camkan Roh Kudus di saat menyembah Tuhan. Di sini ranah firman terjadi 1 Timotius pasal 6 ayat 2b mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ini diingatkan. Selalu terjadinya suatu masalah, hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, hubungan perkumpulan, persekutuan gereja. Kita bisa nggak cakapan sama saudara kita oleh karena cinta uang. Sekalipun itu harus kita butuhkan. Dengan mengejar nilai mata uang atau cinta uang berupa macam cara apapun kita lakukan demi kepentingan pribadi kita. Tapi Tuhan mengingatkan dalam firman kebenarannya. Banyak sekarang terjadi masalah demi masalah di pada organisasi yang gereja. Karena nilai mata uang. Sekalipun uang itu harus kita butuhkan. Itu saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, "Persembahan yang sejati yang benar kepadaku," kata Allah. "Berdoalah engkau kepada aku, percayakan Roh Kudus. Serahkan jiwa dan tubuhmu sebagai persembahan yang sejati," kata Allah. Disitulah Tuhan Allah selalu menjawab segala permohonan doa dan ibadah kita, karena kita persembahkan jiwa dan tubuh kita menjadi ibadah yang layak di hadapan daripada Allah. Persembahan yang benar dan yang sejati adalah bukan nilai mata uang di hadapan daripada Tuhan, saudara-saudari. Melainkan jiwa dan tubuh kita persembahkan, percayakan Roh Kudus di saat berdoa, menyembah, bersujud, berseru, beribadah. Itu yang Tuhan inginkan. Adapun perpuluhan persembahan di gereja yang sudah Tuhan firmankan dalam pernyataannya, supaya seluruh sidang jemaat domba daripada Allah di dalam persekutuan itu memberikan perpuluhan di dalam gereja, tapi sekedar perpuluhan persembahan menjadi sebuah kewajiban kita berikan, karena untuk ada dana kas gereja. Tapi itu bukan menjadi ajang bisnis. Itu penting kita pahami. Sekarang banyak masalah demi masalah yang terjadi, kita lihat di mana-mana, tonton di media sosial. Pelayan Tuhan, sama-sama pelayan Tuhan bisa berselisih paham. Jemaat dengan hamba Tuhan bisa gaduh. Itu gara-gara apa? Kemungkinan besar gara-gara nilai mata uang. Kita hati-hati semua. Sekalipun uang itu harus kita butuhkan. Tuhan tahu. Tuhan tahu itu. Berhati-hati kita bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ini penting kita pahami. Tuhan ingatkan. Di situ dikatakan,
ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menuruti perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Ini ayat 3 berkata, di salah satu keibadahan di dalam kepemimpinan gereja, memberitakan Injil, pelayanan gereja, menyuarakan firman Tuhan, bahwa Tuhan mengingatkan kepada semua seluruh sidang jemaat domba daripada Allah, baik suci daripada Tuhan. Siapa itu baik suci daripada Tuhan? Jemaat daripada Allah sendiri. Baik suci daripada Tuhan bukan gereja. Bahwa baik suci daripada Allah, domba daripada Tuhan, ialah kita ini, umat-umatnya. Dikarenakan ada persekutuan di dalam sebuah gereja, ada kepemimpinan gereja yang dikatakan hamba pelayan Tuhan yang memimpin dalam keibadahan. Sebab firman Tuhan mengingatkan saat ini bagi kita umat-umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita ulangi, mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. 1 Timotius pasal 6 ayat 2b. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semua ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Ayat 4 ia berkata, ia adalah seseorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, dan fitnah dan curiga. 5 berkata, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan pribadi. Firman ini terutama saudara-saudariku seiman sekasih sepadaan jemaat domba daripada Allah. Tujuan daripada ranah firman ini terutama kepada siapa? Terutama tentu ke pengajar, pemberita Injil, pengkhotbah, pemimpin gereja. Sebab itu Tuhan mengingatkan jemaat domba daripada Allah seperti kita-kita ini, supaya kita perhatikan langkah-langkah mereka. Sekarang banyak terjadi masalah demi masalah di persekutuan gereja. Dikarenakan apa? Cinta uang, bersilat kata. Jadi teguran ini saudara-saudari biar tahu kita pahami. Bagi kita semua pelayan-pelayan hamba daripada Allah. Tujuan daripada ranah firman ini supaya tidak terjadi kececokan. Supaya tidak terjadi ribut di dalam persekutuan ibadah. Maka firman Tuhan berkata, di dalam suatu keibadahan persekutuan ibadah di hadapan daripada Allah, percayakanlah Roh Kudus dalam keibadahan ini, serahkanlah jiwa dan tubuhmu persembahan sejati yang layak di hadapan daripada Allah. Sehingga ibadah itulah pimpinan Roh Kudus, hikmat Allah yang tertinggi dari tempat yang tertinggi tercurah bagi kita. Bukan hikmat dunia dalam keibadahan. Kalau kita sudah memahami ranah Tuhan tentang menyembah Dia, kemungkinan besar itu tidak terjadi bahwa firman Tuhan mengingatkan kita. Di mana firman ini mengingatkan kita semua. Kalau kita memang selalu dalam keibadahan yakin dengan hikmat Roh Kudus memimpin kita, mungkin tidak terjadi suatu kecocokan dan kepentingan pribadi dalam persekutuan ibadah. Itu yang penting kita pahami. Tetapi kalau kita tidak percaya dengan nama Roh Kudus dalam keibadahan, terjadilah hikmat dunia yang berbicara dalam menyembah Tuhan. Terkadang masuklah kuasa tipu daya iblis, bujuk rayuan, tipu muslihatnya membujuk kita berbicara di dalam keibadahan ini supaya dikacaukan semua.
Kadang-kadang tanpa kita ada sadari menyampaikan firman Tuhan dengan nilai cara mata uang. Ini. Maka Tuhan Allah berkata mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ini tentunya firman Tuhan berkata. Tertulis dalam firman Tuhan, tujuan dari ranah firman ini adalah kepada siapa? Umat-umat Tuhan yang adanya kebersamaan di dalam suatu persekutuan dalam keibadahan. Yang dikatakan sekarang gereja. Sekalipun gereja itu harus semua membutuhkan dana yang harus kita butuhkan di dalam dana operasional kegerejaan. Bagaimana tentunya kita punya cara untuk memperoleh salah satu uang untuk membutuhkan ranah dalam persekutuan. Apa yang kita lakukan bagi Tuhan? Sebab itu mari datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan dalam keibadahan dengan Roh Kudus. Kalau kita benar percaya dengan Roh Kudus itu menyembah Tuhan, jiwa dan tubuh kita persembahkan menjadi persembahan yang sejati. Pasti Tuhan buka jalan solusi dalam program persekutuan di gereja itu. Dana operasional gereja pasti Tuhan cukupkan. Percayalah saudara-saudari. Terkadang kita mau mengatakan dalam diri kita, dalam keimanan kita, aku percaya kepada Yesus. Aku percaya mujizat Tuhan. Bagi dia tiada yang mustahil. Bagi dia tidak mungkin. Itu kata terkadang tanpa kita sadari mengatakan itu. Ternyata kita nggak yakin. Keyakinan itu tak ada. Bagaimana Tuhan menolong? Tapi kalau percaya kita dalam nama dua dengan ibadah Roh Kudus menyembah Tuhan, pasti Tuhan buka jalan dan solusi. Apapun kekurangan persekutuan dalam keibadahan di gereja, pasti Tuhan buka jalan dan solusi. Bagaimana Tuhan membuka jalan solusi yang tidak mungkin jadi mungkin bagi Tuhan? Di salah satu keibadahan persekutuan gereja semua kita membutuhkan uang. Jangankan di persekutuan gereja. Manakah kehidupan kita sehari-hari pun harus membutuhkan uang. Tuhan tahu. Jadi ranah firman ini tujuannya bagi kita seluruh hamba pelayan daripada Allah. Saya bukan menghakimi. Ini firman Tuhan berkata. Bagaimana kita punya cara berseru berserah menyenangkan nama Tuhan. Supaya seluruh domba jemaat daripada Allah yang Tuhan kehendaki, yang kita layani, dapat Tuhan cukupkan semua. Mari kekuatan doa kepada Tuhan. Jangan kita mantang-mantang pelayan hamba daripada Allah, penjabar firman Tuhan, pemberita Injil, hanya memerintahkan kepada jemaat domba daripada Allah. Hanya memerintahkan. Kita sendiri pun gak sanggup berdoa kepada Tuhan. Itu sama dengan bohong namanya. Maka dikatakan dalam kitab Injil tertulis 1 Timotius ayat pasal 6 ayat 2b dikatakan mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ini penting kita pahami saudara-saudariku. Bahkan jemaat domba daripada Allah, jemaat Tuhan yang menonton ini, selalu saya share seluruh video di Facebook supaya kita pahami bersama. Mari sama-sama mengontrol. Mari sama-sama mengawasi di dalam keibadahan di persekutuan ibadah ataupun di persekutuan gereja. Karena salah satu di persekutuan gereja berdasarkan firman Tuhan. Di situ dikatakan penatua, perbendaharaan. Uang yang kita berikan, perpuluhan, persembahan dan ucapan syukur sesuai dengan firman Tuhan berkata yang diberikan jemaat domba daripada Allah. Itu dikumpul. Diserahkan kepada bendahara. Supaya dana operasional gereja di saat dibutuhkan dalam kegiatan menyembah Tuhan. Itu dipakai. Itu harus perbendaharaan. Makanya dikatakan perhatikan bendahara yang jujur di dalam persekutuan ibadah. Ini sekarang banyak terjadi, kita lihat di media sosial, di TikTok. Bisa gaduh
hamba Tuhan dengan jemaat. Lucu malu. Apa kata dunia? Bisa gado antara pimpinan gereja dengan pelayan-pelayannya, gak cakapan di gereja, tapi menyembah Tuhan. Mungkinkah itu ibadah ini menjadi layak di hadapan daripada Allah? Melebihi orang Farisi kita dalam keibadahan itu. Itu dikarenakan apa? Karena kita di dalam ibadah tidak percaya dengan naungan tuntunan Roh Kudus. Selalu diri kita menganggap diri kita paling benar kepada Tuhan, dan paling pandai, dan paling pintar. Padahal firman Tuhan berkata, hendaklah engkau berdoa hambaku pelayanku kepada aku, kata Allah. Bawalah dombaku, bawalah jemaatku, bawalah baik suciku. Berdoalah kau dengan Roh Kudus. Mintalah kepada roh hikmat, pengertian, pengajaran dari kata Allah. Firman Tuhan berkata, ketoklah, aku akan membuka, kata Allah. Jangan kita terlena saat ini tipu daya iblis. Jangan terlena saat ini tipu muslihat iblis. Di saat datang beribadah menyembah Tuhan, kuasa kegelapan kita sudah tahu sendiri kekuatannya, yang akan memisahkan manusia dari jalan kebenaran daripada Allah, yang akan memisahkan jemaat-jemaat Tuhan terpisah dari jalan kebenaran Tuhan. Ini pekerjaan iblis. Penting digaris bawahi. Berdoa pribadi, hati-hati. Beribadah di gereja, hati-hati. Mendengar firman Tuhan, hati-hati. Menjabarkan firman Tuhan, hati-hati. Hati-hati, dua hikmat berbicara. Ada hikmat dunia yang selalu membuat ceroboh dalam keibadahan ini, sehingga terjadi kadang-kadang keributan di persekutuan gereja. Sebab itu Tuhan Allah mengingatkan, percayalah Roh Kudus membimbingmu. Lihat murid daripada Allah Yesus Kristus. Berapa kali Yesus Kristus bertanya kepada muridnya di saat Yesus Kristus sebelum berangkat ke tahta kemuliaannya, sebelum dia mati tersalib menebus orang-orang yang berdosa pada zaman nenek moyang kita dahulu. Apa Tuhan ingatkan kepada muridnya? Maukah engkau menggembalakan kawanan dombaku? Sampai 3 kali si murid menjawab, iya guru. Maka kita kalau sudah profesi menjadi pelayan daripada Allah, kalau kita sudah profesi penjabar firman Tuhan, pemberita Injil, menyuarakan firman, tentu kita sudah siap bentuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita mengikuti jalan kebenaran daripada Allah. Berarti sudah siap kita melayani kawanan domba daripada Tuhan. Kawanan domba daripada Allah. Allah itu apa sekarang? Penting kita pahami. Jemaat Tuhan. Baik suci daripada Allah. Domba daripada Allah. Itu kawanan domba sekarang. Kalau kita sebagai pelayan Tuhan menjadi profesi yang Tuhan berikan dalam tugas kita, supaya tidak keliru sekarang menjelang akhir zaman ini. Lihat apa yang terjadi di bokolong langit dan di atas bumi ini sekarang. Begitu cerdiknya si ular mematahkan iman orang, memisahkan dari jalan kebenaran daripada Allah. Maka kita datang bersembah kepada Tuhan. Mari kita jauhi dari kepandaian dan kepintaran kita. Selalulah jiwa pemikiran kita mengharap kepada Tuhan, manusia paling bodoh untuk menjabarkan firman-Nya. Jangan kita menganggap diri kita paling pandai menjabarkan firman Tuhan. Belajarlah kita paling bodoh sekali, di bawah lagi paling bodoh sekali menjabarkan firman Tuhan. Kalau kita sadar manusia bodoh menjabarkan firman, kita berdoa kepada Tuhan. Karena dia berkata, berdoalah engkau, mintalah kepada aku roh hikmat, pengertian, pengajaran dari aku, kata Allah.
Aku akan mengutus hikmat karunia pengajaran kepadamu. Percaya kau dengan nama Roh Kudus dalam keibadah di saat menyembah aku. Dan serahkanlah jiwa dan tubuhmu kepada aku. Supaya ibadah itu menjadi layak ibadah yang sejati di hadapan daripada Allah. Ingat dong pesan-pesan Tuhan. Mungkin hamba pelayan daripada Allah sudah mempelajari daripada kitab ini. Dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan lari dari jalan kebenaran daripada Allah. Sebab janji Tuhan kepada hamba-hamba pelayan, pemimpin gereja, pemberita Injil. Apa janji Tuhan kepada murid-muridnya? Beritakan Injilku. Aku akan menyertaimu. Momen perjanjian pernyataan pemeteraian di atas kitab Injil. Bagi orang-orang yang menjadi profesinya pelayan Tuhan, saudara-saudariku. Tujuan daripada ranah firman mengatakan itu kepada kita. Supaya jemaat domba Allah baik suci daripada Tuhan. Memahami di jalan kebenaran daripada Allah. Supaya jemaat Tuhan. Murid daripada Allah. Domba daripada Allah baik suci daripada Tuhan. Memahami di jalan kebenaran. Tidak tertipu hikmat-hikmat dunia. Di saat berbicara datang menyembah Tuhan. Maka Yesus berkata kepada muridnya, maukah kau melayani kawanan dombaku? Kata Allah. Penting kita pahami saudara-saudariku. Jemaat domba. Baik suci daripada Tuhan yang menonton video ini. Mari saudara-saudaraku kita pahami ini. Supaya kita tidak tertipu dasi dalam keibadahan datang kepada Tuhan. Oleh karena hikmat dunia berbicara. Mari saling bersama dengan hamba pelayan daripada Tuhan dalam keibadahan. Doakan berdoa bersama. Camkan Roh Kudus membimbingmu dalam kehidupanmu, dalam keseharian. Karena firman Tuhan, pernyataan Allah, tidak akan kubiarkan engkau kelaparan. Burung saja kukasih makan, kata Allah. Kenapa? Pernyataan firman itu dikatakan bagi kita yang percaya kepada Yesus. Jangan hanya kita berkata, saya percaya Tuhan. Saya yakin bagimu tiada mustahil, mujizatmu keajaiban. Jangan kita terjadi hanya lidah bibir berkata di dalam dunia ini di hadapan orang. Namun kedaya mampuan tidak ada, nol sama sekali. Semakin marahnya Tuhan kepada kita. Jemaat Tuhan, domba Allah baik suci daripada Tuhan. Saudara-saudariku, itulah gereja Tuhan. Jemaat Tuhan, domba Allah baik suci daripada Allah. Kita inilah gereja Tuhan. Bukan gereja bangunan itu gereja Tuhan. Tidak. Itu hanya duduk kebersamaan menyembah Tuhan. Perkemahan. Adanya kebersamaan di sana antara jemaat domba baik suci daripada Tuhan dengan pelayan Tuhan yang ada di sana. Bukan gereja terangkat kepada surga oleh karena Tuhan. Jemaat domba daripada Allah lah. Gereja daripada Allah. Banyak sekarang berkata, kapan Tuhan gerejamu kau angkat? Kapan Tuhan gerejamu kau pulihkan? Karena tidak memahami hikmat daripada Allah. Apa pula gereja mau diangkat Tuhan ke surga? Itu kan bangunan. Maka kita kejar kuasa kodrat ilahi. Hikmat kasih karunia dari tempat yang maha tinggi, tuntunan Roh Kudus, keajaiban ilahi daripada Yesus. Berdoa kita kepada Tuhan dengan nama tuntunan Roh Kudus. Supaya penyertaan curahan hikmat yang maha tinggi tercurah.
Di saat kita ibadah bersama menyuarakan firman Tuhan, memberitakan Injil, maka firman Tuhan berkata, percayalah Roh Kudus, berdoalah engkau, serahkanlah jiwa dan tubuhku di hadapanku, karena tubuhmu adalah bait suciku, kata Allah. Maka tidak gereja bait suci, supaya kamu menjadi milik daripada Roh Kudus. Ini penting ada pemahaman. Kawan-kawan saya iman yang percaya kepada Yesus, apalagi jiwa dan tubuh dan pikiran kita berkenan menjadi pelayan hamba daripada Allah. Bawalah domba-dombaku, kata Tuhan. Bawalah jemaatku, bawalah bait suciku, kata Tuhan. Bukan dikatakan di kitab bawa gerejaku, tidak. Ini kita Injil yang tertulis. Dan barang siapa yang menonton ini, saya bukan menghakimi. Ini firman Tuhan. Karena saya percaya ada naungan tuntunan ilahi, kodrat ilahi yang maha tinggi, keajaiban Yesus Kristus melalui tuntunan Roh Kudus, kasih karunia. Saya percaya di saat doa belajar firman Tuhan. Saya tidak berani bercerita tentang firman Tuhan oleh kepandaian dan kepintaran. Takut dipermalukan Tuhan. Maka dikatakan dalam firman Tuhan mengenai penyakit bersilat kata dan mengenal cinta Allah. Kalau ini terjadi dalam keibadahan persekutuan, inilah membuat ceroboh dalam persekutuan dalam keibadahan. Inilah dikatakan hikmat dunia. Seolah-olah kita tidak percaya bahwa Tuhan menuntun dalam keibadahan ini. Apapun kekurangan di dalam persekutuan ibadah, pasti Tuhan buka jalan dan solusi. Jangan kita hanya selalu berkata, aku percaya Tuhan mujizatmu, aku percaya Bapak keajaibanmu, tapi nggak percaya. Hanya sekedar lidah dan bibir berkata. Ini yang diantisipasi firman Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata kepada kita, diingatkan. Bahkan Allah Yesus Kristus menuntun Roh Kudusnya lagi, dia curahkan rohnya supaya kuat. Maka percaya dalam kehidupan keibadahan, percaya kepada Tuhan. Kunci utama penting kita garis bawahi dalam keibadahan berdoa berseru berserah. Camkan Roh Kudus membimbing berdoa kepada Tuhan. Karena kita adalah tubuh daripada Allah. Baik suci daripada Tuhan. Bukan gereja baik suci daripada Allah. Hati-hati menjelang akhir zaman ini. Bagaimana kita memahami hikmat dari Yesus? Tempat yang maha tinggi. Sujudkan hati kita. Percaya. Undang Roh Kudus. Bangkitkan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Apa yang Anda minta? Firman Tuhan berkata, ketoklah, aku akan membuka. Apa yang kau minta akan kuberi, katanya. Jangan salah paham menjelang akhir zaman. Hati-hati tipu daya iblis, tipu muslihat iblis. Mengganggu orang beribadah datang kepada Tuhan. Ini pekerjaan iblis. Setiap menit, setiap detik, bahwa iblis memangsai orang-orang percaya kepada Yesus. Bagaikan mawas, bagaikan harimau mencari mangsa. Mari saudara-saudari. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, supaya kita ulangi, kita pahami bersama. 1 Timotius pasal ke-6 ayat 2b. Mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semua ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran sesuai dengan ibadah kita. Tujuan daripada di sini maka dikatakan, di dalam sebuah keibadahan persekutuan, jauhi berkata tentang nilai mata uang.
Selalu ada recok persekutuan gereja karena nilai mata uang. Firman Tuhan berkata, uang adalah akar dari segala kejahatan. Itu pada umumnya, tidak memandang siapa. Uang adalah akar dari segala kejahatan, kata Tuhan. Di saat mau dua ibadah, mengarah kepada Tuhan dengan kebenaran firman. Karena yang Tuhan izinkan adalah supaya jemaat Tuhan domba Allah baik suci daripada Allah. Dia akan angkat yang sesuai dengan kehendak rencana daripada Allah dalam kerajaannya. Bukan gereja mau diangkat. Banyak sekarang, pulihkan gerejamu Tuhan. Bawa gerejamu Tuhan. Untuk apa Tuhan gereja itu? Tapi mari belajar demi belajar. Pulihkan jemaatmu Tuhan. Pulihkan baik sucimu, dombamu gitu. Maka dikatakan gereja Tuhan adalah jemaat domba daripada Allah. Kenapa dalam firman berkata kepada hamba dan pelayan Tuhan yang diingatkan kepada murid-murid daripada Allah. Jangan hendak kau buat baik suciku jadi ajang bisnismu. Baik suci itu adalah jemaat daripada Allah, saudara-saudara. Sekali kita membutuhkan uang, Tuhan tahu itu. Pasti Tuhan cukupkan karena pernyataan firman berkata, beritakan Injilku, aku akan menyertaimu. Ada nggak yang berani seperti ini? Tidak mungkin Tuhan membiarkan umat-umatnya akan sengsara dan kelaparan. Nggak mungkin. Pasti ada jalan keluar. Tapi kalau ada etikat kita sebagai hamba pelayan Tuhan menginginkan kepentingan pribadi, ya mungkin saja itu bisa terjadi. Di dalam peraturan daripada firman Allah kepada seluruh jemaat domba daripada Tuhan, perpuluhan dan persembahan diwajibkan akan diberikan di dalam keibadahan gereja. Itu kan diberikan jemaat. Bahkan ucapan syukur dia kasih kalau ada berkat setia yang dia terima daripada Allah. Kan dikasih. Salah satu itu bentuk perbendaharaan, maka dikatakan di dalam persekutuan itu perbendaharaan harus pembendahara yang jujur. Untuk membutuhkan dana kas gereja. Kalau kita memang seorang pelayan hamba daripada Allah, supaya Tuhan tolong apa yang kita butuhkan di dalam persekutuan itu. Mari kita dong berdoa pribadi kepada Tuhan. Buka pintu kamar, berdoa kita. Karena ada mau kita butuhkan. Karena tanggung jawab kita besar seorang hamba daripada pelayan, daripada Allah dalam persekutuan. Berdoa minta kepada Tuhan. Karena di antara jemaat domba daripada Allah, pasti ada hidupnya susah, pasti ada hidupnya mewah. Pasti ada hidupnya senang. Berdoa, kita doakan jemaat ini kepada Tuhan. Mampukah kita mendoakan jemaat domba daripada Allah yang kita pimpin? Jangan hanya menyuruh, jangan hanya memerintahkan. Maka firman Tuhan, jangan hendak hanya engkau memerintahkan, kata Allah. Berdoa kita. Sehingga Tuhan jamah hati jemaat domba yang kita pimpin, domba daripada Allah. Yang hidupnya senang memberikan berkat ucapan syukur. Karena kita membutuhkan dana. Itu. Maka dikatakan saudaraku, firman ini mengingatkan kita semua. Saudara dengan saya sama kita diingatkan. Tak ada terkecuali. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain tidak menurut perkataan yang sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran sesuai dengan ibadah kita. Ayat 4 berkata, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa.
Penyakitnya telah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Ayat 5 berkata, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan di hadapan daripada Allah. Padahal tidak. Ini penting saudara-saudaraku, siapapun yang menonton ini. Saudara-saudaraku dengan sama saya, sama-sama tidak luput segala dosa. Saya tidak sempurna. Saya manusia yang berdosa, mungkin lebih banyak dosaku daripada saudara-saudara. Tetapi Tuhan mengingatkan, belajar berjalan-jalan kebenaran daripada Allah. Betapa baiknya Yesus Kristus dalam firman-Nya. Berdoalah engkau anakku, hambaku. Mintalah roh hikmat, pengertian, pengajaran dari aku, kata Allah. Supaya kau bijak mengajar. Aku mengutus kasih karunia hikmat pengajaran kepadamu. Karena engkau percaya dengan Roh Kudus. Saya selalu melakukan dalam khotbah firman Tuhan, pengajaran kita Injil, berdoa dong. Saya tidak berani sebelum aku berdoa kepada Tuhan. Tapi aku yakin percaya dengan Roh Kudus, karena pernyataan firman itu janji Tuhan. Saya berani. Setiap saya berbicara dalam kebenaran Tuhan, tidak opini. Tidak saya karang-karang. Bahkan saudara-saudaraku, kita lihat di video ini, kita baca bersama. Tuhan yang Tuhan butuhkan ialah jemaatnya, dombanya, baik sucinya. Ini yang Tuhan butuhkan. Kenapa firman Tuhan berkata sedemikian kepada kita? Supaya kita jangan seperti orang Farisi dong. Jadi manusia munafik dia depan daripada Allah. Itu. Kasihani domba jemaat daripada Allah. Kasihani baik suci. Kalau kita seorang berprofesi hamba dan pelayan daripada Allah atau pemimpin gereja. Firman Tuhan berkata, hendaklah kerelaan hatimu, kata Tuhan. Lemah lembutlah engkau. Siap menderita dan siap pikul salib. Saudaraku, di dunia kita dilihat orang seperti dekat banget kepada Tuhan benaran. Tapi di hadapan Tuhan, kalau kita perlaku kita bagaimana kita di hadapan Tuhan? Enggak gua kenal kau, kata Tuhan. Siapa kau, kata? Tapi di hadapan dunia sembah, penglihatan semata dunia. Si anu itu hebat begini. Aduh Tuhan. Penting waspada dan dijaga hikmat dunia berbicara, manipulasi pemikiran orang di jalan kebenaran daripada Tuhan menjelang akhir zaman ini. Saya pribadi, saudara-saudaraku, selalu aku berdoa tempat kediamanku pribadi. Tapi saya percaya dengan Roh Kudus membimbing menuntun aku. Dan tidak pernah saya mencari kepentingan pribadi kepada orang. Tidak. Terus terang saya bilang, cukuplah pekerjaanku sebagai profesiku, Tuhan memberi aku makan dan minum. Tapi Tuhan pesankan, beritakan Injilku supaya semua memahami. Karena sekarang penyesat sudah mulai berjalan. Mari kita bawa domba jemaat daripada Allah itu ke tangan Allah sendiri. Apalagi diangkat kita menjadi profesi pelayan daripada Tuhan. Penjabat firman Tuhan. Menyuarakan firman Tuhan. Mari yang jujur. Bagaimana cara jujur? Sekalipun berat. Memang gak mudah. Banyak tantangan, banyak
Banyak banget saudara-saudara kalau kita hadapi. Biar tahu, pencobaan banyak. Memang nggak mudah memang. Pencobaan ini selalu memagari kita. Pergumulan itu selalu memagari kita. Tapi mari tetap berseru kepada Tuhan, belajar dengan firman, berdoa. Kalau tidak mampu, lebih baik mundur daripada dosa besar kita di hadapan daripada Allah. Lebih baik mengundurkan diri. Kalau tidak sanggup. Tapi kalau kita percaya dengan perkataan Allah, apapun beban yang berat yang kau berikan, tidak akan kuberikan beban yang tidak sanggup kamu bebani, kata Allah. Tak akan kuberikan beban yang tidak sanggup kamu bebani, kata Allah. Coba kita yakin itu. Apa itu? Tuhan buka jalan dan solusi dalam kehidupan kita melalui tuntunan Roh Kudus. Keilahian, keajaiban yang amat tinggi Raja alam semesta Yesus Kristus, pencipta langit dan segala isinya. Oleh karena keilahian yang maha tinggi, Allah yang luar biasa, bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus sanggup menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Enggak semua memahami ini. Kalau kita benar dituntun Tuhan dalam pemimpin atau menjabarkan firman Tuhan, memberitakan Injil, pasti Tuhan kasih itu kepada kita. Pasti Tuhan kasih. Enggak semua bisa mendapatkan ini daripada Allah sendiri. Bahkan itu ada tertulis dalam firman Tuhan. Oleh karena keajaiban tuntunan Roh Kudus, mujizat yang nyata, keajaiban keilahian yang maha tinggi, Yesus Kristus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Enggak semua Tuhan curahkan hal-hal hikmat kayak gini kepada umat, pada hamba Tuhan. Enggak semudah itu memberitakan itu. Karena dia melihat orang penuh percaya kepada dia, sehingga Tuhan curahkan. Sehingga Tuhan Allah Yesus Kristus menunjukkan di dalam kitab Injil kepada orang percaya, inilah aku, kata Allah. Inilah keajaibanku, kata Tuhan. Inilah kodrat ilahiku. Inilah kodrat keajaibanku, kata Allah. Karena setiap Tuhan Allah Yesus Kristus memberikan kasih karunia kepada orang percaya kepada dia, tidak lari dari firman Allah. Tidak mudah mengejar kodrat ilahi, keajaiban mujizat yang nyata daripada Allah yang maha tinggi, Yesus Kristus. Tapi bagi Tuhan itu mudah memberikan orang kalau memang hatinya tulus kepada Tuhan. Tidak berneko-neko. Dan tidak pernah merasa dirinya paling dekat kepada Tuhan. Tuhan paling benci melihat orang paling dekat kepada Tuhan. Biar kita pahami. Tetapi kau selalu mengulurkan hati, rendah hati kepada Tuhan. Tuhan, aku bodoh. Aku tidak luput dosa, ampuni aku. Itu baru Tuhan inginkan. Jangan mantang-mantang kita mengerti kebenaran daripada Allah, merasa diri kita paling dekat kepada Tuhan. Oh tidak. Maka firman Tuhan berkata, hendaklah kau rendah hati dan segala hormat di hadapan kata Allah. Jangan kita karena memahami firman Tuhan terus meninggikan diri. Wah, ini Tuhan merah padam, dia melihat kita. Tunggu pada waktu kata Allah semua. Selalu rendah hati. Saya pribadi selalu merasa bodoh dan paling bodoh aku di hadapan Tuhan kok belajar firman Tuhan. Tuhan, aku paling bodoh, ajari aku bilang. Yang tidak layak aku di hadapan Tuhan. Sekalipun tidak luput segala dan dosa aku di hadapan Tuhan, aku sadar perbuatanku, kesalahan banyak di hadapan-Mu. Aku bebal, aku degil, kuatkan aku.
Engkau yang tahu kekuatan ciboli sini, iblis sini Tuhan. Kalau aku berjalan sendiri gak sanggup aku melangkah. Tolong aku, terima doaku dengan rendah hati dan segala hormat dan hadapan-Mu Bapa. Ampuni aku. Karena ada Roh Kudus membimbing mengajari aku hikmat kasih karunia keajaiban ilahi. Menguatkan aku. Itu. Saudara-saudaraku sidang jemaat domba daripada Allah. Mana tahu saudaraku tiba-tiba dihikmati Tuhan tanpa saudara-saudari. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, bagi Tuhan tiada tidak mungkin. Mana tahu saudara-saudara Tuhan angkat tiba-tiba penjabar firman Tuhan tanpa berpendidikan oleh keajaiban ilahi. Jangan buat sombong diri saudara-saudariku kau ke masa depan kalau Tuhan jamah engkau. Selalulah rendah hati kepada Tuhan, menunduk diri. Teteskanlah air mata kepada Tuhan. Sekalipun kita dihikmati. Lihat suasana sekarang terjadi bakolong langit di atas bumi. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Sudah banyak terjadi sekarang. Ada penyembuhan, ada ini Tuhan jamah. Yang tidak mungkin jadi mungkin sekarang. Tetapi begitu dahsyatnya juga murka Tuhan tercurah di bakolong langit di atas bumi ini untuk menyadarkan manusia. Buatnya gempa di sana, masalah di sana, musibah di sana semua. Adakah kita memahami itu? Teman-teman berkata, perhatikan gelora dunia. Salah satu keajaiban mujizat daripada Tuhan diberikan kepada umat yang percaya kepada Dia. Bukan hanya berdoa sembuh orang. Ada 9 hikmat kasih karunia Tuhan tuntun, Tuhan berikan kepada yang percaya kepada Dia. Beda-beda hikmat itu. Tetapi masih satu tujuan. Oleh keajaiban ilahi daripada Yesus Kristus. Ada karunia menyembuhkan, ada karunia berfirman, ada karunia berdoa. Jangan merasa diri kita hanya kita memiliki hikmat. Jangan. Inilah akan disatukan dengan nama Roh Kudus hikmat. Apalagi kita di antara persahabatan, persekutuan ibadah bersama. Ada yang memiliki hikmat bersama. Pasti Roh Kudus menuntun dalam keibadahan itu. Menguatkan. Maka Tuhan Allah jangan engkau sombong. Jangan sombong. Ingatlah saudaraku. Rendah hatilah kepada Tuhan dan rendah hatilah kepada sesama. Apapun yang Anda miliki susah senang. Ingat dunia ini sementara. 70 tahun Tuhan kasih loh, tempat kita itu pun belum tentu 70 tahun. Yang anak-anak pun Tuhan jemput kok. Yang anak muda pun Tuhan jemput. Remaja pun Tuhan jemput pada waktunya. Orang tua pun Tuhan jemput kok. Tapi hanya pembatasan diberikan Tuhan 70. Mari kita pahami. Maka kita pemberita Injil. Maka kita penjabar firman Allah. Berikanlah arahan firman yang sebenarnya kepada umat-umat Tuhan. Di dalam persekutuan kita bersama, dimanapun pelayanan kita. Karena itu yang Tuhan inginkan. Layanilah kawanan dombaku, kata Allah dalam kitab Injil berkata. Mintalah kepada Roh hikmat, pengertian, pengajaran, berdoalah engkau hatimu yang tulus. Siapalah kalau tidak sanggup mundur daripada dosa, nanti kita makin besar di hadapan Tuhan. Lebih harus mengundurkan diri. Tuhan gak mampu aku. Tak sanggup aku Bapa yang baik. Lebih harus mundur. Kalau kita memang kadang mengundurkan diri, pasti bilang Tuhan. Tiada mustahil bagi kuasa Tuhan memang itu. Tetap kita diperjuangkan. Nah itu.
Sebab itu saudara-saudaraku, saya buat channel kok firman Tuhan di publik di dunia ini. Karena aku tahu bahwa gereja Tuhan adalah jemaat daripada Allah, domba daripada Tuhan, baik suci daripada Tuhan. Itu yang ku tahu gereja Tuhan. Kita mengatakan kok, sadarkah engkau bahwa tubuhmu baik suci ku kata Allah? Menjadi milik daripada Roh Kudus. Sadarkah kau jadi dombaku, jemaatku kata Allah? Bukan jemaat gereja kita, saudara. Cuma di situ kebersamaan ibadah datang kepada Tuhan. Saya pribadi bukan satu jemaat gereja, aku enggak. Bukan jemaat pendeta, aku enggak. Saya berani mengatakan itu. Saya jemaat Tuhan, domba daripada Allah. Itu. Jadi barang siapa yang menonton ini, tidak ada kepentingan pribadi saya. Coba kita belajar bersama semua. Yang tidak luput segala dosa kita, saudara-saudara itu. Yang tidak luput segala kesalahan di hadapan Tuhan. Enggak ada kita yang sempurna. Firman Tuhan berkata, seseorang pun kamu tidak luput segala dosa. Tapi ingatlah aku, tetaplah kamu ucap syukur kepada aku, berdoalah, aku akan mengampunimu, kata Allah. Dia tahu kekuatan kuasa kegelapan ini. Yesus sendiri bahwa kalau lagi di atas bumi disalibkan kok. Yang menyalibkan yang mengerti kebenaran Tuhan. Bukan bandit, bukan perampok menyalibkan Yesus. Yang menyalibkan Yesus mengerti kitab Musa. Karena tidak mengerti hikmat daripada Allah, keajaiban ilahinya. Maka dikatakan di dalam kitab Injil saat ini mungkin kita pelajari. Selalu kau waspada berdoa kepada aku, kata Allah. Bukan siapa menjatuhkan kau, bukan siapa menghina kau, bukan siapa melecehkan kau. Mereka yang mengenal kebenaranku, kata Tuhan di firman ini. Yang melemahkan kau yang mengenal kebenaranku, kata Allah. Sama seperti orang Farisi dahulu. Saya selalu itu saya waspada, wanti-wanti aku itu. Kalau jumpa aku sama sana sama sini, oh tengok. Karena ada roh penembus daripada Allah Tuhan berikan kepada kita yang Tuhan percayai. Kita tahu etikat manusia itu. Apa dia perbuat kita tahu tanpa dilihat mata. Itulah keajaiban ilahi namanya. Apa dia perbuat kita tahu. Tapi Tuhan ingatkan saya. Doakan mereka. Jangan hakimi karena engkau tidak luput dari segala kesalahan, kata Tuhan. Kalau kau menghakimi orang, pasti orang menghakimimu, kata sama saya. Ampunilah mereka, doakanlah mereka. Aku mendengar doamu, kata Tuhan. Maka kita kalau sudah benar, mengerti kebenaran Allah, penjabat pemberita Injil, jangan sombong. Supaya dapat mujizat, supaya dapat keajaiban. Supaya Tuhan kuatkan, pasti Tuhan berkati saudara-saudari. Pasti itu, nggak mungkin Tuhan biarkan umat-umat percaya kepada Dia kelaparan. Nggak dari mana jalannya itu. Itu pernyataan firman. Tapi ingat, kita ingat bersama. Jangan kita buat baik suci daripada Allah menjadi ajang bisnis kita dalam kehidupan kepentingan pribadi kita. Supaya tidak cerah berai domba daripada Allah itu. Ada lari ke sana, lari sana, lari ujung-ujungnya gitu. Penting kita pahami saudara, barang siapapun menonton ini. Inilah terima kasih saudara ke malam ini. Kita belajar firman Tuhan mengenai cinta uang. Mengenai cinta uang dan bersilat kata ini adalah semua, Dok. Bukannya di gereja, dimanapun. Kalau kita sudah bercerita tentang cinta uang, waduh. Bukan nggak butuh kita uang. Firman Tuhan berkata butuh uang kok. Tapi firman Tuhan berkata uang adalah akar dari segala kejahatan, kata Tuhan. Yang memperoleh kepentingan pribadi manusia yang tidak mengerti jalan kebenaran daripada Allah.
Saudaraku kasih dalam nama Yesus Kristus, mohon maaf, mohon izin sebelumnya, sebelum saya share ini. Kita bercerita tentang firman Allah, belajar jalan kebenaran melalui kita Injil perkataannya. Apa yang kita pelajari malam ini semua dalam nama Yesus Roh Kudus. In Jesus name. Melalui firman Tuhan. Tidak ada kata-kata kepandaian. Saudara dengan saya sama belajar kita. Sama-sama bodoh. Tapi kita percaya ada Tuhan, ada kuasa ilahi mengajarkan kita. Semoga kita dihikmati semua. Dengan cara inilah saya buat khotbah firman Tuhan asal atas pesan daripada Allah terhadap kepribadianku. Cara inilah mau memberitakan Injil. Karena Tuhan tidak memandang gereja, memandang orang-orang yang percaya kepada Dia. Itu yang penting. Terima kasih saudara itu dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Mari di like ini, di share ke seluruh saudara kita yang seiman, saya kasih supaya dan percaya kepada Yesus. Itu yang penting. Jangan di subscribe. Saya nggak mau di subscribe. Kalau Anda saudara-saudaraku subscribe channel YouTube saya, berarti saya mencari uang, dapat keuntungan dari Anda. Karena saya bukan mengobrol firman, saya bukan mencari firman, saya memberitakan Injil. Karena aku percaya ada Tuhan menyertai aku. Sejauh manapun rencana Tuhan yang terjadi, tetapi Tuhan cukupkan kok. Terima kasihlah bagi Tuhan. Mari menunduk diri dan para siapa menonton video ini. Haleluya, haleluya Roh Kudus. Terima kasih bagimu. Kau hantar doa kami kepada Bapa kami dalam surga. Haleluya Bapa yang baik di dalam nama Yesus Kristus. Engkau mendengar selalu menyikapi jawaban doa permohonan ibadah kami dengan rendah hati segala hormat dan tentu. Engkau curahkan, engkau ajari kami semua maupun yang menonton video ini. Hikmati dan berkatilah Bapa. Jangan biarkan kami kelaparan. Cukupkan segala beban kami. Hanya Engkau andalan hidup kami. Engkaulah Allah yang memberikan kehidupan kami sesuai kehendak rencana daripada Tuhan. Oleh karena mujizat keajaiban dan keilahian yang maha tinggi Yesus Kristus mengajari, yang akan menguatkan kami melalui video firman kebenaran daripada Allah yang kami pelajari bersama. Ampuni segala noda dan dosa kami yang tidak luput segala kesalahan di hadapan Tuhan. Kami tahu dan sadar manusia tidak sempurna hadapan Tuhan dan tidak luput segala dosa. Tapi ampunilah kami, kuatkanlah kami semua dengan nama Roh Kudus-Mu. Dengan cara inilah Tuhan kami belajar firman-Mu. Biarlah penyertaan tangan penyelimutan daripada Allah menyertai kami dan memberkati kami. Kuatkan kami. Kami mau tidur di rumah pribadi masing-masing. Penyelamatan, penyelimutan tangan-Mu terjadi bagi kami. Kami percaya dan berdoa. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik. Hanya di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus kami belajar firman-Mu. Oleh hikmat kasih karunia pengajaran daripada Tuhan mengajari kami semua. Melainkan malam ini, bahkan selama-lamanya. Haleluya Roh Kudus.